Selamat sore Mas. Ya, sorry. Ada yang bisa saya bantu? Banyak mas. Dengan sebelumnya dengan Mas siapa ya? Saya Fauzan mas. Mas Fauzan. Hmm. Datang ke sini kira-kira saya lihat dari raut mukanya lagi banyak masalah nih Mas. Iya, mas. Jadi saya itu punya masalah kalau menurut saya berat banget mas. Berat Mas. Mm-mm. Masalahnya kira-kira apa Mas? Jadi orang tua saya kan petani kan pak, Petani. petani. Iya. Nah pada saat itu kan orang tua saya kan nggak pegang HP. Nggak pegang HP orang tuanya Mas. Ya terus? Nah orang tua saya kan kalau pergi gitu kan susah kan mas. Kalau misalkan ke orang itu karena banyak. Maksudnya ke orang itu apa ya? Ya bapak saya kan selain jadi petani, bapak saya juga calo mas. Oh, calo. Maksudnya calo sawah gitu? Iya, calo sawah. Oh, calo sawah. Oh. Terus Mas gimana? Terus kan saya kan punya duit, itu hasil dari tabungan saya sendiri. Saya itu belikan bapak saya handphone gitu loh mas, buat untuk apa? Mempermudah gitu buat komunikasi. Ya intinya buat berbisnis gitu ya. Terus Mas? Tapi yang menurut saya mengganjal banget itu pada saat itu saya pernah dengar kayaknya itu orang tua saya itu gerak-geriknya agak mencurigakan gitu loh mas. Mencurigakan gimana ya Mas? Ya, jadi awalnya sih saya baik-baik aja. Setelah saya sering gitu dengerin, diem-diem, kok ada yang aneh gitu loh mas. Iya ya. Nah Saya kok paham. nelfonnya kok pakai sayang-sayangan gitu. Nah, saya kan berpikirnya kemana-mana gitu kan mas sebagai anak. Lah posisinya itu handphonenya Android apa jadul Mas? Jadi yang saya berikan ke orang tua saya itu handphone jadul mas. Jadi cuma teleponan biasa gitu. Cuma teleponan ya? Pas dengar dari pembicaraan Bapak Mas, dengar hal-hal yang mencurigakan tentang terkait pembicaraan itu kan? Iya mas. Jadi orang tua saya itu gimana ya? Sekarang sama dulu itu sangat berbeda gitu loh mas. Nah setelah saya selidiki, ternyata orang tua saya itu ya gitu apa? Jadi bilang kayak selingkuh loh mas. Gitu. Nah kan saya sebagai anak kan kayak nyesel gitu loh mas beliin dia handphone tapi malah dibuat kayak buat selingkuh. Padahal kan saya ngasih cuman buat biar mempermudah bapak saya itu untuk apa berbisnis gitu loh mas, buat bisa ngabarin orang itu gampang. Apa Masnya yakin Bapak Mas terkait selingkuh gitu? Iya mas, karena udah sering banget gitu loh mas. Awalnya sih saya nggak curiga, tapi lama-lama kok beda gitu loh mas. Itu mas. Makanya itu saya kesini tuh mau apa meluapin masalah saya gitu loh mas. Ya, saya ya paham terkait isi hati Mas, masalahnya Mas. Itu terkait perselingkuhan itu dan dampaknya bagi anak. Itu luar biasa Mas, tekanan bisa membuat anak menjadi yang tadinya baik bisa bergaul bebas karena faktornya itu apa orang tua selingkuh gitu. Nah jadi gini mas, suatu ketika gitu loh mas, pas emang bener-bener papa saya itu selingkuh gitu, saya main mas keluar. Nah saya itu pusing karena mikirin orang tua saya gitu, karena kelakuannya gitu loh mas. Saya minum mas sama teman-teman saya. Berarti intinya maksudnya tertekan gitu. Saya depresi mas, jadi saya keluar sama teman-teman minum. Nah setelah saya pulang ke rumah, saya tidur. Iya. Terus saya tidur, saya keinget lagi tuh mas masalah itu. Terus ada orang tua kan di samping saya, orang tua ibu saya gitu. Ibu.
Hmm. Ya anaknya tidur habis minum kan pasti orang tua kan panik kan mas. Saya keinget lagi, saya ngamuk mas. Ya, saya ngamuk, saya mungkin pada saat itu saya emang bener-bener emosi banget. Saya ke dapur ambil parang gitu loh mas. Saya marah banget sama orang tua saya. Saya cari, orang tua nggak ada mas. Orang tua nggak ada. Tahu-taunya dia lagi pasang nomor gitu loh mas. Oh, Kayak togel gitu. ke bandar togel gitu. Ke bandar togel. Nah, saya marah tuh mas. Saya mukul kaca. Kaca mas. Saya mukul kaca. Terus tetangga ada yang nyamperin. Panik kan pasti warga. Kenapa itu kayak gitu? Nah, setelah orang tua saya pulang dan warga udah pada bubar, saya pukulin mas bapak saya karena saya saking emosinya gitu. Orang tua juga sebenarnya udah tahu ibu saya kalau sikapnya itu akhir-akhir ini itu berubah gitu. Saya pukulin di kamar sampai-sampai kasur ambruk mas, saking emosinya saya gitu. Saya pukulin, tapi orang tua saya nggak ngelawan bapak saya itu. Saya kan cuma kasihan gitu loh mas sama ibu saya, padahal ibu saya kan baik banget sama bapak saya gitu. Tapi kok kenapa bapak saya itu tega? Iya gitu. mas. Setelah kejadian itu yang mas rasakan apa? Ya, jadi pas pada saat saya mukulin orang tua saya kabur mas. Kabur. Bukan kabur sih, tapi saya nenangin pikiran dulu. Jadi saya pergi sama orang tua saya yang ibu saya itu ke nenek saya. Saya Nenek. nengok. Tapi dari masalah itu saya keinget mas. Walaupun orang tua saya itu kayak gitu, tapi saya itu keinget pas orang tua saya itu tanpa doa dari papa itu kamu nggak bisa sukses gitu loh mas. Saya kepikiran mas. Saya kepikiran. Saya pulang lagi kan mas karena masih banyak barang-barang yang buat sekolah itu loh mas. Itu sebenarnya saya marah banget, cuman ya kalau saya keluar keinget kata-kata itu terus. Itu mas. Jadi gini mas, masnya tadi kan merasa salah nggak mas? Merasa salah sih mas, tapi kenapa gitu loh mas, kan orang ibu saya kan baik, tapi kok saya kasih handphone kok malah dibuat ke hal-hal yang lain gitu loh mas, kayak gitu. Saya itu nggak terimanya di situ, di saat saya berbuat baik sama bapak saya karena kasihan, tapi kok menyalahkan dengan itu loh mas. Ini mas, setiap keluarga pasti ada permasalahan, bukan itu dari selingkuhan, mungkin banyak lah. Tapi berhubung mas ceritanya tentang keadaan mas sendiri, masalahnya mas sendiri terkait perselingkuhan, masnya tuh sadar bahwa tadi kan masalahnya melawan orang tua, itu nggak baik mas. Itu nggak baik. Adanya mas ya dari orang tua. Kalau mas yang lawan itu salah mas, karena dimanapun dia orang tua mas. Intinya mas gini mas, masnya cara menyelesaikannya secara emosi, jadi gitu, memberontak. Iya mas, karena saya itu nggak kuat itu mas, kasihan sama ibu saya. Ada alat apa ya asal intinya berontak kayak gitu sih mas. Harusnya tuh masnya jangan pakai cara gitu, cara emosi. Harusnya
Mas duduk bareng, ngomong yang baik-baik, bicara yang baik-baik, bahwa keutuhan keluarga itu nomor satu, Mas. Keutuhan keluarga itu nomor satu. Bila ada permasalahan tentang perselingkuhan, yang ngomong baik-baik. Insya Allah dari sikapnya anak yang ibarat kata itu kan dewasa, Mas, duduk bareng, bicarain bareng, ngomong yang baik-baik, dan penyelesaiannya apa, dan kenapa orang tua dibelikan HP malahan dibuat selingkuh, bukan buat berbisnis. Maksudnya ngomong yang baik-baik. Dan terkait itu, Mas, apa Masnya kan bilang tadi teringat kata-kata orang tua yang kamu gak bakalan sukses gitu ya. Jadi saya itu masih kepikiran terus, Mas. Ya. Mungkin dari kata-kata itu, semua kata-kata yang membuat hati kita terpuruk itu bukan berarti negatif, Mas. Bisa saja kata-kata itu buat motivasi, Mas. Orang tua bilang kayak gitu, kamu gak bakalan sukses. Lah, bagaimana sikap Mas menyikapinya? Mas tunjukin bahwa suatu saat saya bisa membuktikan bakalan sukses. Gak seperti orang tua yang bilang kamu gak bakalan sukses. Itu bagian dari motivasi, Mas. Masnya tuh tetap semangat, buktiin ke depannya bakalan sukses dengan belajar yang giat, bantu orang tua, cari pengalaman di luar, ikut organisasi. Intinya buat kemajuan Mas sendiri yang kedepannya lah, Mas sendiri yang bakalan nentuin ke arah mana Mas bakalan nyiptain dan membuktikan ke orang tua bahwa nanti Mas bisa sukses. Dan itu orang tua pasti bangga, Mas. Yang namanya anak ya, Mas, lihat orang tua, apalagi ibu saya kan, saya itu marah, Mas. Ya saya pikiran udah pusing banget yang gitu. Ya udah gini aja, Mas, baiknya gini aja, Masnya berhubung masih ganjil pikiran itu yang katanya tadi gak bakalan sukses, Masnya nanti nentuin momen yang pas, duduk bersama, meminta maaf pada orang tua bahwa kejadian dulu itu salah Mas, bukan salah orang tua. Gitu aja, salah Mas, nyadarilah. Tapi dengan satu syarat, bila orang tua melanggar selingkuh lagi, mending pisah aja, itu mending pisah. Tapi dimanapun keluarga tuh harusnya kalau bisa utuh selamanya. Saya juga kepinginnya juga sih. Nanti nunggu momen, cari momen yang pas buat mengklarifikasi masalah dulu. Untuk saat ini Masnya kan masih SMK. Iya. Nah, nanti barangkali pengen kuliah ya, dirundung sama orang tua nanti kuliah. Saya yakin orang tua pasti merenung dengan tindakan Mas yang dewasa lah, duduk bareng, silaturahmi, bicara dari hati ke hati. Jadi pada intinya itu saya bicara pas pada saat orang tua saya itu pas tenang ya, Mas. Iya, pas lagi tenang. Orang tua, ibu, bapak didudukin semua bareng, ngobrol. Ibarat kata diskusi bareng. Bahwa apa yang mengganjal di benak Mas, keluarin Kak semua di situ. Nah, pasti di situ nanti ketemu titik permasalahan dan penyelesaiannya.
cuma mas sendiri yang bisa menyelesaikan. Di sini saya cuma bisa mengarahkan gitu mas. Jadi gitu aja mas. Makasih banyak ya mas. Udah mendingin mas. Mas.